Saya akan sapa dulu, arahkan kamera kita ke narasumber kita, dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan beliau juga merupakan anggota Badan Hisab Ruqyat Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Saya akan sapa Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, yang pasti segar ya. Udara pagi Ustadz ya, udara subuh ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz ya kembali hadir di studio kita dan nanti berbicara tentang pintar memilih tempat pelatihan manasik haji. Iya. Itu yang jadi perbincangan kita. Pendengar silakan nanti Anda bisa bergabung bertanya melalui telepon 812-878 atau boleh di WhatsApp juga 08116666975 atau silakan di RRI Digital serta juga di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah tentunya ya. Kalau suhu terbaik atau kondisi keterbukaan di alam semesta dari waktu ke waktu itu, pagi ini punya keistimewaan. Yang jelas udaranya segar. Keluar rumah ya menuju masjid, bahkan sudah ada yang bergerak menuju tempat kerja dan lain-lain. Ataupun dalam rumah pun mengawali pekerjaan pagi itu banyak keberuntungan karena dalam keadaan segar, bugar, kuat, bertenaga. Begitu juga sebenarnya dalam belajar, berfikir, pagi ini penuh kebaikan. Nah, pembahasan tentang cerdas memilih tempat pelatihan manasik haji. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah haji adalah kewajiban setiap muslim yang sudah punya kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah ya. Diawali dengan keberadaan Baitullah itu, Allah informasikan surat Ali Imran ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah atau disebut juga Baitullah ya. Untuk manusia yang berada di Bakkah. Bakkah itu ya di Mekah. Yang diberkahi. Berkah itu maknanya banyak manfaat. Dengan adanya Ka'bah di Mekah, wah manfaatnya luar biasa. Jadi ramai kota itu, kota terbaik terang benderang, perekonomian, ilmu pengetahuan, peradaban, banyak sekali. Kita tidak bisa bayangkan ya kalau tidak ada Ka'bah di kota Mekah seperti apa, tentu lain cerita. Tapi dengan ada Ka'bah di sana membawa keberkahan yang banyak ya. Pada ayat selanjutnya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim.
Makam Ibrahim itu ya tempat berdirinya Nabi Ibrahim, berapa lamanya dia berdiri di tempat itu, sambung bersambung membangun Ka'bah sampai jejaknya cukup dalam di atas batu itu. Jejaknya 2 telapak kaki Ibrahim alaihissalam pada batu itu disebut Makam Ibrahim. Itu disebut tanda yang jelas. Sampai sekarang makam itu ada di sisi Ka'bah. Bahkan setelah tawaf ya selesai 7 kali putar, itu disunnahkan salat di sisi makam Ibrahim itu. Barang siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini ayat yang mengatakan mana dasarnya bahwa setiap muslim itu wajib menunaikan ibadah haji. Nah ini ya, siapa saja yang sudah memeluk Islam sudah harus ada niat untuk menunaikan ibadah haji, apakah dengan menabung, mendaftar, membaca-baca tentang masalah ibadah haji, sehingga semangat tambah tumbuh kembang sampai nanti saatnya kemampuan sudah cukup, maka jatuhlah wajib baginya untuk menunaikan ibadah tersebut ke Baitullah dengan perjalanan dengan segala persiapan, yaitu bagi orang yang mampu. Istita'ah mampu ini sudah dikaji panjang lebar. Untuk apa melakukan perjalanan ke sana? Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi 2 ayat ini ya, 96, 97 pada surat Ali Imran dan banyak lagi surat-surat pendukung tentang masalah ibadah haji. Nah, karena ibadah haji ini perjalanan yang jauh, ya jelaslah di luar negeri bagi kita Indonesia, kalau dengan pesawat ya di atas 8 jam, bisa 9 jam atau lebih kurang dari mana penerbangan dilakukannya. Kalau dari Irian Jaya bisa saja mungkin lebih 10 jam. Nah, tapi bukan itu bahasan kita. Untuk mulus melakukan perjalanan ibadah haji harus ada tuntunan pelatihan-pelatihan yang harus diikuti. Nah, di Indonesia sudah ada namanya KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Nah, sekarang sudah dilengkapi, sudah diseragamkan pula KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah ya. Itu resmi di setiap kabupaten kota ada, apalagi di kota provinsi ya, itu ada. Nah, ini dikelola oleh yang sifatnya swasta, tentu dibimbing oleh pemerintah dengan ada izinnya. Nah, begitu banyaknya tempat pelatihan manasik haji ini, kita harus cerdas dalam memilih, mungkin dari segi tempat, instrukturnya siapa-siapa, pengalamannya bagaimana, kemudian orang yang telah dibina di tempat pelatihan tersebut, alumninya itu bagaimana pengakuannya gitu ya. Dan boleh juga dilihat langsung suasana pelatihan berjalan. Boleh dilakukan 2-3 di kelompok bimbingan ibadah haji ini seperti apa. Dan lebih dari itu bagus mencermati materi yang disampaikan apa saja, tentu ada silabusnya, sehingga dengan melihat silabus itu terlihat pengantarnya, lalu pertengahannya bagaimana, akhirnya bagaimana, sehingga terbayanglah suasana apa yang akan dilakukan dan apa pula yang didapat. Terus perlengkapan, katakanlah media yang digunakan, terutama itu Ka'bah itu sendiri. Nah, ukurannya bagaimana, tempat latihan apakah di tempat terbuka, apakah dalam ruangan, kan sekarang sudah bisa saja ada dalam hotel, bisa dalam masjid,
atau mungkin dalam gedung tertentu. Terus kelengkapannya itu seperti tempat melontar, bolak-baliknya itu ya, Safa Marwa ya seperti apa. Kemudian ruang belajarnya bagaimana, duduknya seperti apa. Sebab nanti kalau misalnya metode ceramah, apalagi usia sudah banyak yang di atas 40-an ke atas, itu rata-rata kan ada yang usia pensiun. Karena umumnya mendaftar dulu, baru 15 tahun kemudian baru dapat. Nah sekarang sudah mulai, insya Allah beberapa tempat di bulan September sudah mulai itu pelatihan manasik haji ya, dilakukan di tempat-tempat yang resmi tersebut. Nah ini perlu dibangun komunikasi, diamati sehingga nanti di mana belajar kita jadi bersenang hati. Nah kalau saya sebagai orang yang pernah belajar dan pernah bertugas sebagai pembimbing ibadah haji, juga dilatih, dan kemudian alhamdulillah saya juga berkah ya karena ada selalu niat untuk belajar, sudah mengikuti pula pelatihan instruktur pelatihan manasik haji nasional. Jadi adalah sedikit pengalaman. Nah untuk itu ini kita bisa diskusi, masukan, tentu pendengar yang setia punya pengalaman, sehingga nanti siapa saja yang mau melakukan pelatihan ini dia sudah punya dapat gambaran itu, sehingga jangan malu-malu bertanya bagaimana dan apa-apanya, sehingga nanti pilihan menjadi lebih tepat. Saya kira ini untuk pengantar dulu, kita kembalikan pada Bu Rita. Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar. Demikian tadi